BI patut juga melakukan perubahan persyaratan. Jadi tidak ada yang kita langgar, semuanya sesuai dengan aturan. Kalau memang BPK menemukan berbagai apa yang tadi disebut, penyelewengan, pidana, penyalahgunaan kewenangan, bahkan korupsi, saya senang sekali. Silahkan diambil, dibuka. Tetap masuk ya, kalau kemarin ada 50 transaksi yang mencurigakan masuk, sekarang udah jadi 59 ya, ada perkembangan. Sebagian kita udah berikan ke BPK. Kami nggak punya informasi itu. Misalnya dari partai ini terima sekian, dari orang ini terima sekian. Sumbernya dari PPAT, kami ini tidak punya. Saya ingin menyampaikan bahwa berita itu 100% tidak benar. Pemirsa, rapat paripurna DPR sepakat untuk membentuk pansus hak angket skandal Bank Senturi. Semua fraksi termasuk Demokrat sepakat untuk membongkar bailout dana Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Hak angket ini rencananya akan melacak bagaimana suntikan dana yang awalnya direncanakan sebesar 632 miliar rupiah kemudian membengkak menjadi 6,7 triliun rupiah. Nah, Partai Demokrat pun akhirnya setuju, sepakat agar aliran dana Bank Senturi dibuka seluas-luasnya. Namun aroma politik yang mengental ketika fraksi besar berdebat kemudian siapa yang seharusnya memimpin hak angket tersebut. Jangan-jangan goal dari pansus ini bukan untuk membuka seluas-luasnya akses terhadap aliran dana bailout Bank Senturi, tapi hanya untuk sekedar melengsarkan kekuasaan. Itulah yang akan kami bahas dalam Forum Today's Dialogue pada malam hari ini bersama saya Kania Sutisnawinata, juga telah hadir di sebelah kanan saya persis Ketua DPR Marzuki Ali. Selamat malam Pak Marzuki. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian di samping Pak Marzuki ada mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas Kwik Yangi. Selamat malam Pak Kwik. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung, dan juga ada pengamat ekonomi Fauzi Ihsan. Selamat malam Pak Fauzi. Dan juga di paling ujung sebelah sana ada mantan Ketua MPR Amin Rais. Selamat malam Pak Amin. Terima kasih telah bergabung, dan juga selamat malam kepada pemirsa yang hadir bersama kami di studio. Saya akan memulai terlebih dahulu perbincangan ini dengan menanyakan pertanyaan pertama saya kepada Pak Kwik. Pak Kwik, sejauh ini kan Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap berkeyakinan bahwa pada saat itu Bank Senturi adalah bank gagal yang kemudian akan berdampak sistemik, bisa menyebabkan rush pada 23 bank lainnya. Yang Anda ketahui, situasinya pada saat itu memangnya seperti apa? Apakah memang pada saat itu tidak ada opsi yang lain kecuali menyelamatkan Bank Senturi? Menurut pendapat saya banyak opsinya. Salah satu opsi kalau toh dianggap berbahaya kerusakan Bank Senturi itu, salah satu opsi sebetulnya ditanyakan oleh Menteri Sri Mulyani di dalam salah satu rapat kepada Bank Mandiri, dan tidak begitu jelas, akan tetapi kira-kira solusinya adalah bahwa Bank Senturi itu diserap oleh Bank Mandiri, atau 100% di merge, atau diserap, diperbaiki, setelah sehat dilepas kembali. Dan praktek ini pernah dilakukan dengan sangat sukses oleh Rizal Ramli ketika dia sebagai Menko. Dan mengapa opsi itu yang tidak diambil? Itu yang heran. Opsi itu tidak diambil. Jadi dalam hal ini sebetulnya ada salah persepsi, oleh karena yang dikritik adalah Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani mestinya tidak terlampau salah. Artinya oleh kalau karena kemudian di dalam rapat berkali-kali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Dan Ibu Sri Mulyani mengajukan suatu pertanyaan yang tepat sekali, mengatakan begini, peer banks. Itu artinya bank yang kira-kira sama-sama rusaknya ada 22. 23 termasuk Bank Senturi. Satu di bailout, yang lain bagaimana? Jadi Ibu Sri Mulyani sampai nanya begini, kalau satu di bailout menyelamatkan ekonomi Indonesia, mempunyai kemampuan nggak LPS untuk bailout yang 20? Artinya kalau opsinya sekarang adalah antara menyelamatkan dan menutup, Ya. mana yang lebih baik pada saat Kalau itu? buat saya menutup. Menutup. Yang Kalau menutup, kemudian kan di situ juga ada artinya ada laporan dari Bank Indonesia yang mengatakan bisa berdampak sistemik, yang artinya bisa menyebabkan rush. Ada faktor psikologisnya yang kemudian juga dikemukakan yang di situ. mengatakan ada rush hanya satu, yaitu unsur Bank Indonesia. Dari semua anggota KSSK yang mengatakan bahwa ini sistemik cuma satu, yang lain tidak. Yang lain meragukan, dan pada sekitar jam setengah 6, jam 5 pagi, yang lain-lain minta waktu.
mbok nanti sore saja. Akan tetapi tidak digubris sama sekali, bertiga rapat, yaitu Sri Mulyani, Budiono, Raden Padri langsung diputus ketika itu juga. Oke, Kok ada ketergesa-gesaan seperti ini, ada apa? itu yang menjadi tanda tanya Iya besar. cuma beberapa jam kok, nggak diberi Oke, kalau apa gitu. saya boleh beralih dulu ke Pak Fauzi, bagaimana pendapatnya? Apakah mungkin pada saat itu jika kemudian dibiarkan, tidak diselamatkan, ada kemungkinan bahwa akan terjadi rush pada 23 bank lainnya? Kalau menurut pendapat Anda Mungkin bagaimana? pada saat itu memang ada semacam histeria sektor finansial, ya, karena saya sebagai bankir saya melihat sendiri bagaimana kurs dolar rupiah loncat dari 9.300 ke 12.000, kredit default swap Republik Indonesia loncat dari 2% ke 12%, bursa saham Indonesia anjlok 50%, ya, dan karena tidak adanya blanket garanti program di mana dana deposito itu dijamin 100% seperti yang dilakukan di Singapura, di Malaysia, Hong Kong, Thailand, maka otomatis deposan besar enggan untuk memarkir dana mereka di bank kecil. Dan kedua, karena tidak ada penjaminan pinjaman antar bank, otomatis bank besar enggan meminjamkan dana ke bank kecil. Jadi pada saat itu kita melihat sendiri bagaimana bank-bank besar itu memangkas plafon pinjaman ke bank kecil. Oke. Jadi pada saat itu Artinya memang masuk akal atau tidak? Kalau Masuk kemudian ada ketakutan seperti itu bahwa kemudian jika bank ini ditutup kemungkinan akan terjadi rush besar-besar. masih ingat nggak pada saat itu ada email yang dikirim oleh salah satu pialang dari salah satu perusahaan sekuritas yang menyatakan bahwa ada sekitar 10 bank yang akan bernasib sama, dan itu betul-betul membuat panik sektor finansial. Oke, baik. Tapi kemudian Bank Indonesia juga mengatakan bahwa dampak sistemiknya ini memang tidak bisa diukur gitu. Tidak ada ukurannya Ya, sehingga akhirnya mereka ada ukurannya kalau Pak Kus Jadi bilang. Bank Indonesia terang-terangan mengatakan untuk menentukan sistemik atau tidak, seperti halnya untuk menentukan KAR, itu ada perjanjian internasional. Oke. Kalau kecukupan modal harus mengikuti Bank for International Settlement di Basel 8% karena ada kaitan LC internasional. Oke. Begitu juga sektor perbankan ini tidak bisa dilokalisasi satu negara. Biasanya menjalar maka ada MOU European Union. Panjang namanya tapi singkatannya MOU Aturan European Union 4. Harus dikuantify institusi sistem pembayaran. Oke. Semuanya 0,0,0%. Setelah itu lalu yang dikuantify ini disingkirkan, Pak Budiono memasukkan unsur psikologi. Tidak ada di MOU Eropa unsur psikologi, itu tidak ada ukuran Tapi di psikologi. Eropa ada blanket garanti. Loh, iya Oke. tapi ini di sini kan mengenai blanket dan tidak blanket garanti kan sudah diputus, sudah disetujui. Setelah disetujui itu ditelikung dengan psikologi. Jadi kan ada itu unsur bukan psikologi milik ini. negara. Jadi Anda mengatakan bahwa unsur psikologi ini yang kemudian menjadi basis pengambilan keputusan Iya. agar Bank Senturi ini diselamatkan, Iya. tidak ditutup karena adanya risiko bahwa jika ditutup akan terjadi rush pada 23 bank. Hanya berdasarkan faktor tersebut, faktor Dan psikologi. tidak ada kuantifikasinya, tidak ada indikasinya, tidak ada apa-apanya, dan tidak disetujui oleh orang lain kecuali oleh orang Apa sih Bank sebenarnya yang Indonesia. terjadi Pak Amin kalau Mungkin kita di melihat dalam dari Bank Indonesia kronologis juga tidak ada yang peristiwa? setuju. Ya mungkin Pak Amin bagaimana melihatnya kalau kita melihat Mas Anda kronologis begini, Mbak, peristiwa yang mungkin- terjadi. Ya, mungkin ini ada semacam trauma BLBI. ya. Jadi masyarakat itu marah betul dengan konglomerat hitam yang berhasil menerobos BI waktu itu sehingga dikucurkan 140 triliun ditambah biaya konstruksi dan lain sampai menyundul 700 triliun. Ya. Kemudian BLBI ini meluluhlantakkan ekonomi kita. Nah kemudian orang mengatakan ini Century Gate ini itu adalah volume kedua, tapi menjadi sangat membuat marah karena sudah zaman seperti ini masih diulang-ulang lagi gitu ya. Dan jangan lupa, maaf Budiono teman saya, dia juga termasuk yang paham betul BLBI dulu itu. Dia saya kira termasuk yang must be held responsible. Oke, baik. ya. Dengan latar belakang seperti itu Pak Amin, bahwa ada ketakutan, ada faktor psikologis yang kemudian dipertimbangkan, apakah langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia Ya, ini sudah saya benar atau bicara tidak? baru tadi dengan seorang profesor ekonomi terkemuka juga. Gitu. Dia bilang Pak Amin sesungguhnya alasan sistemik itu sebenarnya artifisial juga, ya. Menurut dia ya. Karena waktu itu ini kan bank-bank ini seperti BPR katanya kecil-kecil aja lah gitu ya. Jadi nasabah besar Bank Senturi itu cuma sekitar 45 sampai 50 orang ya. Yang lain kecil-kecil. Dan kemudian treatment dari BI mengapa sebuah bank sentral treatmentnya itu kok hanya untuk satu saja gitu.
ya, sampai merubah peraturan BI sendiri, ya, menelikung istilahnya Pak Kipek tadi itu. Ini menyebabkan misteri yang luar biasa. Ada apa? Gitu, Karena ya. ada perlakuan yang istimewa sekali Itu, terhadap satu bank yang ya. skalanya Ya. kecil, yang tidak berdampak gitu pada perekonomian Ya, secara keseluruhan. karena yang diharapkan mestinya kan tidak bisa seperti tebang pilih dikritik orang, maka juga mengapa Bank Sojuri yang bank bejat itu yang tadinya itu dari Piko karnya cuma minus 87%, kemudian CIC juga minus 90%. Ini kan bank-bank bejat semua. Mengapa begitu dimuliakan begitu? Jadi buat saya orang awam yang tidak seperti Pak Kipek atau Mas Fauzi, itu sesuatu yang big question harus dijawab. Ya, Big question yang harus dijawab melalui hak angket begitu, bahwa sekarang ada hak angket yang baru saja disepakati di DPR. Nah, Pak Marzuki, kalau sikap dari fraksi Demokrat sendiri bagaimana sih sebenarnya atas tindakan yang sudah dilakukan oleh Menkyu dan juga Gubernur Bank Indonesia pada saat itu? Apakah kebijakan yang mereka lakukan itu sudah tepat atau tidak? Kalau bicara fraksi Demokrat, waktu pertama kali diusulkan hak angket, waktu itu dijelaskan bahwa mereka akan menentukan sikap setelah keluar audit investigatif dari BPK. Yeah. Setelah keluar audit investigatif dari BPK, banyak hal-hal yang menjadikan pertanyaan. Maka pada saat itu juga fraksi Demokrat langsung semuanya menandatangani untuk ikut mengusulkan hak angket kepada pimpinan. Oke, yang akan diusut dalam hak angket ini apakah di level kebijakannya atau aliran dananya yang akan diusut lebih jauh? Ya, sebetulnya ada 3 hal di dalam laporan daripada BPK tersebut. Pertama, proses mulai merger sampai dinyatakan sebagai bank gagal. Di sana ada masalah pengelolaan banknya sendiri, di sana ada unsur pengawasan dari Bank Indonesia, kemudian masalah kebijakan itu sendiri, yang ketiga bagaimana aliran dana yang dilakukan oleh Bank Senturi. Jadi ada 3 hal tersebut. Ada 3 hal ini. Nah, kita lihat sajalah bagaimana nanti proses ini bisa berjalan, dilaksanakan oleh pansus angket. Kita tidak usah menduga-duga. Karena apa? Kalau menduga-duga semuanya ada 2 sisi. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Pak Kwik bicara di sini dari teorinya begini berdasarkan pengalaman sini. Tapi ada juga yang bicara di sini dengan pengalaman juga yang berbeda. Karena isu yang berkembang seputar kasus Bank Senturi ini sudah luar biasa besar sekali. Ya, persoalannya begini, saya mendengar dari beberapa teman-teman yang in charge di dalam sektor keuangan, seperti Dana Reksa, seperti teman kita, menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini tepat. Tapi ada banyak pengamat yang menyatakan ini tidak tepat. Jadi kita susah untuk memastikan. Namanya kebijakan, tidak ada ukuran-ukuran yang memastikan bahwa kebijakan itu benar atau salah. Namanya kebijakan. Tapi audit BPK jelas-jelas di situ mengatakan bahwa ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Aneh. Audit BPK itu yang kemudian mengatakan demikian. Anehnya kenapa kok BPK memeriksa kebijakan? Kebijakan itu sepanjang orang itu punya kewenangan untuk mengambil kebijakan, tidak ada masalah untuk mengambil Pak Kwik sudah kebijakan. bilang no itu tidak benar. Tapi kita lanjutkan Pak Kwik ya. BPK saya mempelajari betul-betul sampai saya membuat berkali-kali yang akhirnya sistematik. BPK sama sekali tidak berbicara soal kebijakan. BPK hanya mengumumkan fakta-fakta. Ini bisa dibagikan, bisa diminta, saya bisa. Cuma ada kita satu hal yang tadi nyambung Pak Amin Pak Kwik, ya. kita lanjutkan karena kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan Iya. perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Today's Dialogue. Ya, pemirsa terima kasih. Anda kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Pak Kwik, tadi apa yang ingin disampaikan? Anda tadi mengatakan tidak setuju dengan yang disampaikan ingin oleh Pak menyambung Marzuki. yang dikatakan oleh Pak Amin mengenai kecukupan modal yang harus 8%. Ya. Seluruh ekonom yang di dalam pemerintahan tahun 98 ketika itu krisis itu begitu fanatiknya mempertahankan 8% walaupun konsepsional salah. 8% harus dipertahankan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saya sebagai Menko yang merekap Bank Danamon, oleh karena ingin menghentikan kerugian, maka harus lebih dari 8%. Dimaki-maki oleh Larry Summers, yang ketika itu Menteri Keuangan, sekarang Chief Economic Advisor. Tim Geithner, asistennya, ikut maki-maki saya. Nah, apabila ini dikaitkan dengan Bank Senturi? Tidak, ketika dikaitkan dengan 8%, mutlak seperti doktrin. Sekarang
Gubernur Budiono ketika di Bank Indonesia dengan enaknya mengganti dari 8 asal di atas 0%, sebenarnya diganti lagi. Hanya untuk membela satu bank, dan ketika diganti asal positif, seluruh bank di Indonesia hanya ada satu yang di bawah 8%, yaitu Bank Senturi. Yang lain minimum 9%, ada yang sampai 134% karnya. 146. Lucu kan? Ada apa? Jadi itu kok ada sampai suatu seperti ini, gitu? keistimewaan begitu. Ada Dan suatu. tidak mungkin Pak Budiono tidak mengerti bahwa ini tindakan Jadi aneh, Pak tidak Kwik mungkin. melihatnya itu sebagai pelanggaran atau tidak apa yang dilakukan oleh Gubernur Jelas, Indonesia? yang Bank sudah Indonesia pasti pada saat itu? pelanggaran terhadap kesepakatan dengan BIS, Bank for International Settlement di Basel. Jelas. Berarti kalau dari segi kebijakan saja itu menurut Pak Kwik sudah tidak tepat pada saat itu Tidak untuk tepat, dilakukan. logika tidak tepat, akal sehat tidak tepat. Saya tidak paham apa faktor X-nya. Ini Pak harus Fauzi? dicari oleh angket. Saya- Faktor X-nya apa? Saya juga kadang-kadang, maaf nih, Silakan Pak sebentar Amin. ya. Jadi saya agak heran cara berpikir sebagian anak bangsa itu, kalau udah kebijakan ya sudah. Sekali kebijakan itu koruptif, tidak pro rakyat, ya nggak apa-apa kebijakan. Gitu. Iya, betul. Jadi misalnya saya pernah bertemu dengan seorang ahli hukum, Pak Amin, kebijakan itu memang tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dipidanakan. Saya mengatakan, Bung, kalau kebijakan kontrak karya yang merugikan bangsa, ya nggak itu kebijakan. Gitu. Kebijakan production sharing yang merugikan bangsa, kebijakan. Gitu. Itu persis. Kebijakan Iya. itu harus tetap dipertanggungjawabkan Terus kalau saya memang bilang, tidak "Bung, kalau dilakukan dengan begitu tepat. dulu kita nggak usah merdeka dong, kebijakan kolonial kan menjajah, jadi saya begitu. Beda ya. antara perjanjian dengan kebijakan. Oke. Kebijakan itu biasanya orang diberikan kewenangan tapi dengan kondisi-kondisi yang sifatnya emergensi. Oke. Jadi bukan karena ada ukuran-ukuran tertentu dalam kondisi normal. Kondisi tidak normal ya. Apa? di Nah ini mana- kondisinya tidak normal begitu ya. Artinya Betul, kemudian pada saat itu krisis keuangan global kita rasakan di Indonesia sudah mulai memanas, likuiditas mulai mengetat, investor mulai menarik dananya, kurs dolar sampai 12. jadi kebijakan pun juga harus lebih 12.000. fleksibel begitu menurut Pak Artinya Marzuki? pada saat itulah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu demi menyelamatkan ekonomi Oke, negara sekarang yang ini. menjadi pertanyaannya kemudian adalah mengenai berapa sih sebenarnya biaya penyelamatannya itu. Kemudian pada saat itu diputuskan adalah 632 miliar. Tapi kenyataannya Ya. yang mengalir itu adalah 6,7 Ya. triliun rupiah. Apa yang terjadi? Mengapa Yes, bisa sampai seperti itu, Pak Fauzi? Kalau misalnya Bank Senturi ditutup, yang pasti LPS harus mengeluarkan itu adalah 5,5 triliun rupiah. 5,5 triliun Ya, itu rupiah adalah itu untuk dana deposito yang di bawah 2 miliar. Kalau tidak ada dampak sistemik. Kalau ada dampak sistemik, seperti yang Bank Indonesia bilang, kalau misalnya ada 24 bank yang ikut kena rush, maka biayanya bisa naik ke 30 triliun. Dari 30 5,5 triliun kalau ada dampak sistemik. Betul. Oke. Ya. Jadi Ini Pak Kwik sudah ketawa-ketawa, ya. Berarti tidak dan tidak sependapat dan kayaknya. kalau misalnya kita bicara kebijakan, ya. Itu pada angkanya dari mana ya yang 30 dia, 30 itu triliun dia. itu mungkin juga bisa dari Bank Indonesia kah? Apa dari Bank perhitungan dari Indonesia, mana itu? ya, dari BI. Dari Bank Kalau Indonesia. kita melihat ya, Berdasarkan dari 23 bank yang kemungkinan besar akan di-rush, itu perhitungannya? mungkin perhitungannya adalah dilihat dari 23-24 bank kecil dan menengah, dilihat balance atau dana deposito pihak ketiga yang menurun. Ya, jadi kalau ini terus menurun, otomatis bank itu akan kena rush, bisa bangkrut. Ya. Pak Kwik, 30 Ya. triliun. Benar seperti itu? Ada Begini, kemungkinan sebesar itu? Saya mudah saja, saya mengacu pada rapat KSSK yang dari jam Oke. 12 Kita pagi bicara sampai itu. kronologi sekarang. Itu Ibu Sri Mulyani itu udah bingungnya nggak kira-kira. Disebut katanya untuk mengamankan ini 600 miliar, akan tetapi masih bisa berkembang dalam November, disebut 21 triliun, disebut 2 triliun, sampai dia mengatakan BI ini mampu melakukan asesmen apa tidak. Dan Kalau kemudian asesmennya sekarang- dirugikan juga ini diragukan semua loh KSSK ini. Gitu. Saya mengerti. Kok sekarang 5 triliun kan sekarang ini, ketika itu kan BI sendiri nggak tahu apa-apa. Ya, ketika itu BI mengatakan tidak bisa Sekarang diukur begini, dampak bagaimanapun sistemik. juga yang namanya laporan finansial untuk diaudit itu telat. Jadi dalam keadaan krisis, tidak ada bank sentral di dunia ini yang mengetahui secara persis neraca keuangan bank yang diselamatkan. Waktu misalnya pemerintah Tapi Amerika, oke, sekarang ini agak menarik bahwa kemudian ada pernyataan dari Menkyu yang mengatakan bahwa ia merasa dibohongi oleh Bank Indonesia. Nah, ini Oke, maksudnya apa? karena memang laporan keuangannya tidak mungkin up to date. Tidak Karena di mungkin dalam- up to date, Pak Di Kwik? dalam Sangat mungkin up to date tidak. dengan komputerisasi. Up to date-nya bukan hanya menitan, up to date-nya saya bayar uang taksi 100.000 dikiin per trial balance keluar, neraca keluar, profit and loss keluar. Ayo boleh demonstrasi. Oke.
Semuanya tepuk tangan ya. Computerized, semuanya computerized, online. Betul. Jadi kalau Bisa saja. kemudian apa ini ada susah ini kalau begini. Pak Amin, Anda melihatnya kalau kita sekarang kronologis dari pada saat rapat tanggal 21 kemudian yang akhirnya ujungnya pada aliran dana termin pertama ya dari LPS yang sebesar 2,7 triliun. Jadi Pak, yang dikatakan Pak Greg tadi itu kan saya dapat fotokopinya. Ya, itu apa tuh Pak? Jadi ini notulen rapat Ya, KSSK. Oke. Dan lucunya itu di sini private and confidential. Private, ini kan negara ya. Tapi Itu Bapak dapatnya dari mana? ya dari sumber yang saya juga tahu. Nah, ini juga punya. Ternyata Pak Kwik pun juga punya. Nah, apa yang menarik Yang dari situ, terjadi Pak? kronologinya ini memang sesungguhnya semua mengatakan no. Semua mengatakan no. Tetapi entah dari siapa, malaikat atau dewa atau dewi yang menekan BI kemudian jadilah yang terjadi itu. Semua mengatakan no ya. Sesungguhnya sebagian no, jangan dulu. Sebagai Ya. yang mengatakan setuju pada saat itu siapa Pak Amin? Terutama ya BI. Terutama BI. Kemudian apa yang terjadi ketika tiba-tiba akhirnya Sehingga ada Bu Mulyani keputusan? sendiri sesungguhnya juga very strongly condong tidak juga. Dan langsung dijawab, Pak Budiono langsung menjawabnya cuma mengatakan demikian. Jangan macam-macam ya gitu kira-kira. Iya, iya. Ini sudah diambil, jangan diganti lagi ya ke polisinya nanti tambah Lalu blunder. apa, Ada Pak kata Amin, apa blunder yang ada di terjadi situ. pada saat itu kemudian keputusan akhirnya adalah ternyata Jadi negara ini dikelola seperti mengelola PT-nya sendiri tahu. Bukan saya nggak mengatakan nenek PT-nya moyang siapa sendiri Pak lah. Marzuki nih kalau boleh saya minta pendapatnya. Apa sih Memang sebenarnya kalau yang terjadi, Pak? bicara kita berada di luar itu enak sekali. Manakala kita diberikan tanggung jawab, banyak sekali tekanan-tekanan psikologis berdasarkan pengalaman. Terus terang saja, pengalaman tahun 98 itu, masyarakat kita masih dibayangi uangnya hilang, manakala nyimpan di bank. Waktu itu kan banyak kali uang nasabah yang hilang, karena krisis pada tahun 98. Begitu mendengar ada kasus Senturi, bahwa Senturi akan ditutup, dan uang nasabah akan hilang, dan ada berita lagi melalui email menyatakan akan berikutnya 20 bank yang akan juga mengalami nasib yang sama. Masyarakat sudah pada ketakutan. Ini psikologis. Ini bicara psikologis loh. Kita tidak bisa berdasarkan ilmu saja. Berdasarkan psikologis masyarakat kita. Kalau misalnya berdasarkan psikologis, bank Begini, saya manapun tanya. yang ditutup pada saat itu bisa saja berdampak psikologis. Betul. Kalau Saya bisa. bisa, Betul. saya Ini bisa kita komen. bicara Saya bisa psikologis. komen ini. Oke, gimana Jadi Pak? begini, ya. Oke, silakan Pak Marzuki. Mungkin saya beri kesempatan. Saya ingin sebelum- menyampaikan. Saya bisa komen. Misalkan kebijakan ini tidak diambil, ya, ditutup. Lalu terjadi betul-betul apa yang ditakutkan itu terjadi. Siapa Lalu yang mau tanggung siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang tanggung dan jawab, Pak? kerugian negara akan jauh lebih besar dan akan kembali krisis pada tahun 98. Oke, Pak Kwik. Sekarang Apa kita mungkin kerugian, skenarionya bisa seperti kita itu? kerugian hanya sedikit sekarang ini, dan recovery ekonomi kita langsung ada pertumbuhan dibandingkan negara-negara di luar. Pertumbuhan Ini itu luar nggak ada biasa. hubungannya. Oke, menurut Pak saya. Kwik. Bagaimana Pak Kwik? Silakan Pak Kwik. Begini, tadi kan dikatakan bahwa enak bicara di luar, di dalam ada pressure. Disitulah letaknya perbedaan. Seorang manusia itu pemimpin apa bukan pemimpin. Seorang Maksudnya apa? pemimpin yang under pressure selalu mempunyai kebijakan yang tegas. Pemimpin yang under pressure dari luar, dia selalu mempunyai pendirian yang tegas dan yakin calculated Begini, terus diambil. Pak Kwik. Makanya lebih baik hadirkanlah Pak JK di sini. Kenapa Pak JK punya informasi Oh, apa? karena Pak JK, iya, karena Pak JK Apa lah informasi pemimpinnya yang- yang ketika itu dalam pressure selalu dia menentukan. Oke. Dia yang menolak blanket guarantee. Hadirkanlah. Keterkaitannya Pak JK mau dalam nggak? Bank Senturi, Pak Kwik, apa sih sebenarnya? Pak JK ini kan juga kemarin sudah sempat menyatakan kesediaannya untuk hadir apabila memang kemudian dipanggil Betul. oleh pansus. Jadi yang dimaksud tadi bukan pressure dari luar, ini tekanan psikologis, kejadian-kejadian masa lalu. Itu pasti menghantui kita. Jadi siapapun pemimpin, dia akan mengalami tekanan, oh masa lalu terjadi begini. Kalau saya tidak melakukan langkah-langkah ini, Oke, kalau sebentar. terjadi, Saya satu bagaimana pertanyaan tanggung singkat ke jawab Pak saya Amin. sebagai Pak seorang Amin, pemimpin? selain faktor psikologis, ada tidak tekanan-tekanan yang lain gitu kemudian yang juga dialami oleh para pembuat keputusan pada saat Jadi itu? begini Mbak, tadi ada inside information. Waktu itu ada seorang, jadi sekarang ini yang disoroti ada 3 orang ya. Oke. Pak Budiono, Ya. Bu Mulyani, dan Raden Pardide. Ya.
Jadi ada orang yang bertanya pada salah satu ini, ya, mengapa Anda begitu getol membela Robert Tantular, mengapa begitu getol membela bank yang bejat ini gitu? Bukan begitu, Mas. Ini kan itu sesuatu yang saya kira saya nggak bisa katakan di sini ya. Saya kira ada yang stronger hand, ya, yang mengatakan, iya saya kira itu. Stronger hand yang memberikan penekanan agar Sehingga Budiono menjadi tidak rasional dan lain-lain. Saya jelaskan ya. wah luar biasa sekali Pak Amin. Siapa tuh yang dimaksud Saya bisa dengan nyambung, stronger hand? saya bisa ya? nyambung. Boleh saya Oke, sambung. tapi kita harus break terlebih dahulu. Ya. Sayang sekali kita Soalnya harus saya break sambung. dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Ini pengamatnya nggak bunyi nih. Pemirsa, saya langsung ke Pak Marzuki. Tadi Pak Amin mengatakan ada stronger hand yang pada saat itu membuat Pak Budiono menjadi tidak rasional sehingga akhirnya ada keputusan untuk menyelamatkan Bank Senturi. Saya tidak mau mendengarkan isu-isu yang susah dipertanggungjawabkan. Apalagi nanti ditanyakan pembuktiannya agak repot kan. Stronger hand-nya siapa. Lalu Kenapa juga, tidak ditanyakan saja kepada orang-orang iya, yang pada saat itu susah. hadir ya? Sama dengan isu-isu. Pak Kwik tahu jawabannya. Enggak, Pak begini. Kwik tahu jawabannya Pak Kwik? Ini sebentar. Iya silakan Pak Marzuki. Sebentar. Kita berikan kesempatan Pak. Sama dengan ada isu-isu aliran uang dari Bank Senturi kepada partai politik, kepada tim sukses dan kepada sebagainya. PPATK dengan jelas menyatakan bahwa itu bukan data PPATK. Bahwa dari hasil penelitian kami tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke kantongnya partai politik, ke tim sukses, ke konsultan, ke KPU. Semuanya tidak ada. Itu bukan data kami. Artinya apa? Isu-isu yang dikembangkan ini yang menyakitkan sekali. Nah kita jangan terikutkan pada isu-isu yang demikian. Kita nih orang-orang yang berpikir rasional. Harus berdasarkan pada fakta, bukti, baru kita bekerja dengan baik. Kalau kita bekerja pada tataran isu, maka ujung daripada persoalan ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dari level kebijakan, oke, boleh silakan tanda maksud saya tepuk tangan. Langsung ke Pak Kwik kalau begitu. Ya, saya cuma nyambung Pak Amin tadi tidak dengan ini. Ada apa kok Pak Budiono sampai seberani itu? Pada tanggal 25 November tahun 2008, Pak Budiono dan Ibu Sriani lapor kepada Pak JK mengenai keseluruhan proses bailout. Pak JK sebagai wakil presiden tahunya baru tanggal 25. Setelah tanya, JK mengatakan, loh ini perampokan. Karena itu Pak Budiono tolong datanya diberikan kepada Polri sambil minta Polri menangkap siapa saja yang masih bisa ditangkap. Tidak bisa Pak, karena tidak ada landasan hukumnya. Pak Budiono lupa bahwa Pak JK itu bukan ban serep ketika itu presiden ad interim karena Pak SBY di luar negeri. Oke, kata Pak JK langsung diangkat telepon kepada Polri, tangkap, dalam 2 jam ditangkap. Ternyata ada landasan hukumnya, kalau tidak kan tidak dihukum, kan dikembalikan oleh kejaksaan. Bagaimana ucapan Pak Budiono pada tanggal 25 November bisa dipertanggungjawabkan dengan kenyataan dihukum 4 tahun? Pak Fauzi Ini bagaimana? ada dua masalah, ya, dua masalah yang berbeda. Dua masalah yang berbeda. Satu Jadi? adalah pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen dan pemilik Bank Senturi. Yang kedua adalah masalah bailout. Oke. Ini kedua ini harus dipisah, Oke. jangan dicampur. Dan saya setuju bahwa mungkin Bank Senturi banyak melakukan pelanggaran. Walaupun pelanggaran-pelanggaran tersebut yang sebelum krisis finansial global tidak cukup berat untuk diberi sanksi penutupan. Karena untuk menutup sebuah bank tersebut harus kalah clearing dulu di Bank Indonesia. Jadi artinya tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban antar banknya. Lalu tidak bisa mendapatkan dana untuk refinancing. Dan lalu si pemilik tidak bisa menyuntik modal segar untuk menaikkan rasio. Yang Anda katakan semua dipenuhi loh. Memang tidak punya clearing, tidak punya macam-macam ada. Pada saat krisis global itu semua terpenuhi dan ada dasar hukum untuk menutup Bank Senturi. Tetapi pada saat itu ada risiko sistemik. Dan saya terus terang setuju dengan risiko tersebut. Setuju dengan risiko tersebut sehingga pada saat itu menurut Anda adalah tindakan yang tepat untuk melakukan penyelamatan terhadap Bank Senturi. Tapi sekarang kalau saya kita malah menantang Pak Marzuki Ali. Ya. Ya. Apa nih? Jadi saya mengatakan ya setiap interpelasi kandas, setiap angket kandas. Sekarang ini di bawah Mas Marzuki Ali ini bisa kandas bisa tidak. Ya. Saya bahkan mengatakan mengapa kandas karena biasanya teman DPR itu selain pertama mintanya angat-angat cirit ayam, ya. Yang kedua mereka itu punya musuh namanya UFE. Apa tuh? Unidentified Flying Envelope. Ya. Jadi
amplop yang berterbangan, ya, kemudian mereka jadi hilang, ya. Nah sekarang ini memang selain tadi Pak Marzuki bagus sekali, jangan sampai angket ini masuk angin dan mencret-mencret di diare, ya. Jadi tolong ini betul-betul dikawal, man-to-man marking gitu, bahwa nanti hasilnya apapun kita hargai, ya. Kalau memang kemudian Pak Budiono, Bu Mulyani pada clear, ya sudah, seperti Bibit dan Chandra masuk kembali, roda pemerintahan jalan dengan bagus. Tapi kalau begini kan kita tersandra. Ya. Begitu ya. Jadi, yang harus mengklirkan ini siapa kalau begitu? Ya saya kira Kemudian kan hasil audit angket BPK ini nanti 30+5 pimpinan itu reses, jangan reses ya, tapi kerja siang malam, kemudian koordinasikan dengan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, kejar terus sampai ke ujung bumi, nanti semua setelah PPATK. Mas begini Mas, memang saya bertemu dengan Pak Yunus Hussein, ya, by chance gitu. Karena betul lebaran Idul Adha di Jogja, saya tanya Mas, Dina antar kita aja lah gitu. Ada nggak sih yang ke partai politik? Pak Amin so far tidak ada. Cuma yang dicurigai itu beberapa aliran itu memang kepada individu, tetapi mungkin individu itu adalah misalnya tim sukses, misalnya parpol dan lain-lain. Tidak ada misalnya kepada tim sukses, misalnya ini dan itu memang tidak ada. Seberapa mudah sih sebenarnya untuk mengungkap itu semua? Itu pun juga Oke, sekarang kita sudah beralih dari level kebijakan ya, level kebijakan kita sekarang beralih ke aliran dana yang sebesar 6,7 triliun sama-sama rupiah. fair ya. Sekarang semua dikenakan presumption of innocence ya, praduga tidak bersalah. Ya. Sekarang Mas Marzuki kawal terus ya angket itu sampai titik akhir. Tapi kan sekarang ada ribut-ribut soal siapa sih yang seharusnya memimpin yang memimpin pansus saya ini. kira sebaiknya jangan Demokrat lah ya. Jangan Demokrat Ya, kenapa? Nggak boleh katanya Pak Amin jangan Demokrat. Memang Kenapa Demokrat fraksi terbesar, tapi Demokrat ini kan istilahnya kan penumpang terakhir ya. Tapi dia tetap dengan anggota paling gede 8 itu bisa mengawal juga lah. Tapi saya kira inisiatif namers yang pertama itu ya, entah PDIP entah yang lain tuh saya kira lebih berat lah. PDIP atau? Ya PDIP atau tim 8. Saya minta gimana Pak Marzuki ada sebenarnya aspirasi? Pertama saya akan sampaikan usulan Mas Amin insya Allah akan dipenuhi bahwa Demokrat tidak akan menjadi pimpinan dan reses pansus. kerja Pak. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak ada aspirasi dari fraksi Demokrat untuk menjadi pimpinan dalam pansus ini? Kalau pimpinan ya, tapi tidak menjadi ketua. Karena pimpinan itu 4 partai besar itu pasti. 1 ketua dan 3 wakil. Tapi tidak menjadi ketua? Untuk tidak menjadi ketua, yang pesan Mas Amin akan saya sampaikan, insya Allah itu akan dipenuhi. Gitu. Alhamdulillah. Ini komitmen. Oke, dicatat ya, tidak akan menjadi ketua gitu Ya, dari ini fraksi saya Demokrat. sampaikan, ini pesan Mas Amin ini. Ini demi kepercayaan publik karena Mas Amin ini mengatasnamakan publik. Oke, pesannya akan saya sampaikan dan saya yakin Mas Anas akan ikut sesuai dengan pesan. Oke, baik, kita break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Today's Dialog. Pertanyaan berikutnya langsung ke Pak Kwik. Pak Kwik, kalau melihat tadi kan di sini sudah ada semacam perjanjian begitulah, ada jaminan begitu yang diberikan oleh Pak Marzuki. Tadi Pak Amin juga mengatakan sebaiknya memang ketua dari pansus ini bukan dari fraksi Demokrat. Nah, kita juga mengetahui ada isu yang berkembang di luar sana bahwa ada aliran dana, ada datanya, ada jumlahnya yang persisnya berapa yang diterima oleh sejumlah orang ini yang terkait dengan partai dari Pak Marzuki Ali. Tapi memang data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau melihat dari isu yang berkembang sejauh ini, seberapa menurut Anda ketika kemudian sekarang pansus diberi kewenangan gitu untuk membuka seluas-luasnya 6,7 triliun rupiah ini larinya kemana saja? Anda yakin nggak sih bahwa akan efektif pada akhirnya untuk membuktikan kemana saja 6,7 triliun? Bisa tidak efektif, tetapi sama sekali masih belum bisa diketahui oleh karena yang dikatakan Pak Amin tadi. Jadi PPATK kalau membuka itu akan ketahuan bahwa dana ini ke sini. Tetapi ketika seandainya ada dan ketika dana itu diserahkan kepada partai politik atau calon presiden, menyerahkannya akan tunai. Kan tidak bisa dibuktikan. Oke, kalau sekarang berdasarkan dari laporan sementara gitu, dari laporan yang dihasilkan oleh PPATK sementara ini ada 51 nasabah mencurigakan yang kemudian dengan nilai akan hanya diserahkan 147 miliar.
dengan nilai hanya Hanya 104. Tapi itu kan 147 belum miliar. dibuka semuanya ya, Ya, Pak belum, Marzuki belum. ya. Itu total 51 nasabah itu 147 miliar, transaksinya antara 20 juta sampai 20 miliar per transaksi. Itu Nah, yang disampaikan. sekarang dari Pansus nanti akan mau membuka semuanya atau tidak? Atau hanya fokus pada ya, 50 tergantung nasabah itu? kepada kemampuan daripada PPATK. Tadi disampaikan bahwa PPATK juga punya keterbatasan. Keterbatasannya? Artinya harus disampaikan aliran dana itu sesuatu yang spesifik. Kalau sifatnya general seperti minta aliran 6,7 dia tidak akan mampu. Karena sekian ribu nasabah bagaimana dia menelusuri satu-satu dan tidak ada gunanya juga menelusuri orang yang punya hak. Artinya ada transaksi yang dicurigai itu yang akan ditindaklanjuti oleh PPATK. Pak Lalu Fauzi? saya mau jawab Mas Amin tadi masalah komitmen. Kita komitmen Mas Amin. Tadi kita panggil PPATK, kita tanyakan apa kesulitannya. Kalau ada kesulitan kita akan bantu. 2 hari yang akan datang kita akan panggil KPK, kita minta untuk tindak lanjuti. Kita semuanya kerja, kita tidak ada bicara hanya wacana, tapi kita lakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Tapi Pansus untuk sementara waktu hanya akan fokus pada 51 transaksi yang nasabah yang mencurigakan itu? Tidak. Itu hasil daripada PPATK. Tapi ada kemungkinan atas bahwa nanti akan dibuka lebih? Atas dasar permintaan dari BPK. Itu permintaan BPK kepada PPATK. 51 nasabah. Mula-mula 3.000 Mbak. Mula-mula Diminta BPK 3.000. 3.000, terus wah itu perlu bertahun-tahun. Ya. Sehingga oleh Pak Yunus Husein itu bagaimana kalau kita 114, 100 berapa gitu ya. Akhirnya itu ketemunya, bahkan baru 50, yang curiga ada belasan saja ya aliran dana itu. Ya. Jadi ini masih long way to go memang, tetapi maksud saya begini. Jadi hasil akhirnya nanti apa sih yang sebenarnya bisa diharapkan dari Pansus ini? Jadi seperti sekarang ini misalnya ya, kan saya juga kasihan. Misalnya Hatta Rajasa dapat 10 miliar, Pak Joko Panglima itu 10 miliar, Ibas 200 miliar. 500. Oh 500 miliar. Kemudian Hatta tersinggung Mas Amin, masa saya 10 miliar, Ibas 500 miliar kan saya juga marah lah. Jadi saya juga agak marah juga itu ya. Saya kira seperti fitnah saya kira. Fitnah. Tapi harus tetap dibuktikan Pak Fauzi. Nah, artinya kemudian untuk menghilangkan mengaitkan itu, memang please PPATK jangan takutlah, Anda dilindungi oleh negara. Jadi tergantung sekarang dari PPATK berarti apakah mereka berani membuka atau tidak semua aliran dana yang terkait dengan. Tapi data yang lengkap PPATK tadi menyampaikan tidak hanya ada pada kami, itu semua transaksi bisa juga lihat melalui Bank Indonesia. Kemudian melalui Bank Senturi juga. Jadi semuanya harus dibuka. Pada akhirnya dana 6,7 triliun ini disalurkan kan untuk 4 hal. Pertama, untuk membayar kembali pinjaman dari Bank Indonesia. Kedua, untuk membayar kembali pinjaman antar banknya Bank Senturi. Yang ketiga, untuk mengembalikan dana nasabah yang besar-besar, yang di atas di bawah 2 miliar dulu dong. Yang itu 4 triliun kan di bawah. Tapi pada kenyataannya ada juga nasabah Bank Senturi yang sampai sekarang merasa belum menerima apa-apa. Itu reksadana. Bukan. Itu beda urusan beda. Jadi artinya dari 6,7 triliun ini sebenarnya ada tidak yang mencurigakan? Saya tidak yakin bahwa ada aliran dana kelima yang langsung ke broker politik. Nah, kalau misalnya aliran dana tersebut ke nasabah, misalnya makanya punya uang 2 miliar di Bank Senturi, terus terima uang 2 miliar dari LPS, makanya mau menggunakan uang itu untuk mendonasi ke partai politik, itu kan hak, Mbak. Itu hak begitu Pak Kwik bagaimana nih Kalau pendapatnya? memang, Pak Amin saya juga mau minta nih pendapatnya kalau memang. Tetapi kalau ratusan miliar lalu diparkir, jadi begini, seandainya ini ada kemungkinan atau tidak, ada yang buat saya tidak masuk akal ya. Saya tidak bisa, bagaimana mungkin ada orang kaya mengerti bisnis sampai bisa menjadi kaya menaruh uang ratusan miliar di bank brengsek seperti itu. Bank yang reputasinya begitu jelek ditaruh di situ. Kemudian uang mereka memang reputasinya jelek dan ngerampok betul kan. Setelah dirampok, nah ini bagaimana uang saya ratusan miliar dirampok. Sehingga yang menjadi pertanyaan, sekarang mesti jujur terhadap dirinya sendiri. Sebetulnya yang menjadi pertimbangan menyelamatkan bank atau menelikung peraturan 2 miliar. Atau menelikung peraturan 2 miliar. Itu yang harus dijawab dalam Pansus. Dibayar, tidak dibatasi dengan undang-undang 2 miliar. Jadi kalau sekarang misalnya dikaitkan dengan adanya broker politik yang menerima kucuran dana itu ada dari kaitannya dengan broker politik. Ada. Hanya orang yang mempunyai kekuatan politik yang bisa mengatakan uang saya kalau sampai Bank Senturi ditutup, uang saya di atas 2 miliar hilang. Tolong dong, saya udah membantu kok.
logikanya begitu, logikanya. Logikanya Ya, Pak Fauzi masuk logika atau tidak tuh? Andai susah lah. Kita nggak Jangan bisa berandai-andai bicara. katanya Pak Gwek. Semuanya berandai-andai, persis. andai. Kita cerita andai yang nggak ada Iya, susah. harus ada buktinya juga Pak Negara Gwek. tidak Tidak punya ada. bukti saya tidak? Ini saya bicara hanya andai-andai, berbicara ya susah logika seperti beberapa orang berbicara logika bahwa ini sistemik. Pak Amin. Gitu. Pak Amin bagaimana pendapatnya? Masuk akal atau tidak? Jadi sekarang begini, kita sudah sampai ke sebuah stepping stone yang bagus sekali ya. Bahwa wakil rakyat sudah unanimously memutuskan secara total angket ini Ya. untuk membedah skandal Centurygate ya. Nah kemudian berikanlah fair chance kepada mereka 35 oknum ini, 35 tokoh ini, ya oknum itu kan orang ya, 35 orang ini ya, Yang baru nanti untuk tanggal 4 Desember secara kita bertahap ya menyelesaikan masalah ini. Kemudian sembari menyelesaikan masalah ini, saya minta ya pemerintah terus menjalankan tugasnya, departemen-departemen 100 hari diselesaikan sebaik-baiknya. Kemudian yang lain-lain berjalan seperti biasa. Pak Amin, satu Kalau tidak pertanyaan sebelum kita ya. break ya. Produk dari pansus ini pastinya produk politik kan ya Pak ya? Politik, ya produknya produk politik Produk ya. politik Kita- artinya bisa tidak kalau kemudian ujung-ujungnya ini hanya untuk kepentingan lengser kekuasaan saja? Saya kira nggak sampai sejauh itu. Tidak Ya, sampai sejauh karena saya sudah berhitung lama, Mbak. Sudah berhitung lama. Berhitung Jadi lama ya. hitung-hitungannya? Betul. Tidak mungkin itu bisa melengsarkan Pak Yudhoyono. Ya. Tapi kalau Mungkin tidak Pak menghentikan SBY, tapi Budiono bagaimana bisa. dengan Ya. Wapres? Apa? Bagaimana dengan Wapres Pak Budiono? Pak Budiono mungkin? Iya. Pak Budiono Iya, mungkin? Pak Budiono dan Pak Budiono itu kalau misalnya sampai step down ya, itu mudah sekali, tinggal Pak Yudhoyono menunjuk 2 orang calon, dipilih MPR, setengah jam selesai gitu. Pak, saya mau tanya, ada informasi yang beredar bahwa ada sejumlah partai yang sekarang ini sudah ancang-ancang menyiapkan putra mahkotanya. Kalau kemudian nanti ujung-ujungnya ini adalah untuk lengser kekuasaan. Nah, Informasi yang Anda... itulah yang kita nggak setuju karena hanya berandai-andai tadi. Oke, kita break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Langsung saya ke Pak Marzuki, ini segmen terakhir Pak. Jadi apa jaminannya bahwa pansus ini adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik? Jadi pansus ini kan bukan hanya Demokrat, bukan hanya partai koalisi. Ada 9 fraksi di sana. Tentu kita sebagai pimpinan ya mengharapkan kepada pansus, kepada siapapun yang diberikan tugas sebagai anggota pansus untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, sehingga keinginan kita untuk memperjelas masalah Senturi ini betul-betul bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Kita tidak bisa menjamin bahwa 9 fraksi ini akan sama semua. Karena masing-masing punya agenda. Oke. Ini persoalannya. Kalau agendanya sama, untuk memperjelas misalnya ada tindak Ada agenda pidana, untuk melengserkan kekuasaan ada dan lain ini. sebagainya itu ada Pak Marzuki seperti Saya itu? terdengar ada yang berpikir demikian. Ada yang berpikir demikian? demikian. Tapi oke lah kita lupakan. Yang jelas kita bicara rasional saja. Kita bicara kepentingan Oke. bangsa dan negara. Ini kalau berpikir Oke. melengsarkan orang, ini berpikir pribadi, golongan kelompok. Pak Kwek, Tidak bagaimana? berpikir kepentingan bangsa ke depan. Tapi yang berpikir demikian ya bodoh. Bagaimana seorang anggota legislatif bisa berpikir yang sama sekali bertentangan dengan undang-undang? Dia harus tahu undang-undangnya. Kalau Pak Budiono dilengserkan, Presiden mempunyai hak mengajukan 2 nama yang dipilih oleh MPR. Bagaimana bisa dilengserkan? Apakah mungkin Pak SBY di-impeach dalam urusan perkara ini? Waduh, ya. Enggak, no. Enggak Tufa, bisa. Tufa. Itu nggak terlalu bisa. jauh. Gitu. Terlalu jauh lah. Jadi dengan Oke. demikian saya kira tidak ada satu partai politik pun, termasuk partai politik saya PDI Perjuangan, yang berpikir kalau sama. Gitu ya. Pak Ihsani bagaimana? Pak Fauzi? Saya rasa pansus ini udah benar ya, hak angket ya. Cuman kalau memang niatnya transparansi, bagus ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada unsur pidana, ditutup saja kasusnya. Namun kalau niat awalnya itu sudah untuk mendiskreditkan Menteri Keuangan dan Wapres, kita mau debat 1 minggu, debat intelektual juga tidak akan selesai. Gitu. Jadi tergantung niatnya apa. Tergantung niatnya apa. Kalau Anda melihatnya niatnya apa? 50-50. 50-50. Ada yang pendukung hak angket yang memang objektif ingin membuka ini secara transparan, tapi ada juga yang memang memiliki agenda politik. Mana yang memiliki agenda politik? Saya nggak bisa bilang sekarang.
Nggak bisa bilang sekarang. Pak Amin mungkin? Ya Mbak, kalau urusan melengsarkan, saya agak Ahlinya. paham. Ya. Artinya saya bisa melihat petanya. Ya. Tapi Anda melihat Saya ujungnya tidak melihat ada jendela atau pintu untuk melengsarkan, tidak bisa. Ya, terlalu sulit. Ya. Karena bacalah pasal 7 Undang Dasar kita itu, yang bisa diselesaikan itu kalau presiden melakukan pidana berat, pengkhianatan negara. Kita tidak bicara presiden, kita sekarang bicara mengenai misalnya Wapres dan Menkyu dalam hal Oh, ini. kalau itu saya kira demi kesehatan bangsa malah sebaiknya memang kita pikirkan untuk Jadi dilengsarkan. ujungnya Anda melihat ada kemungkinan ke arah Iya, itu? Bahwa ini soal melengsarkan dilihat, Mbak, kekuasaan. ini beliau berdua saja, itu rapat Jumat mulainya jam 1 malam. Nah sekarang Jumat jadi Kliwon niat lagi, niat ya. dari Jam 12 lewat 15. Jadi aneh ini, weekend rapat seperti ada sesuatu yang sangat urgent gitu. Seperti apa ada 212 mau datang gitu. Jadi kalau begitu kita lihat saja bagaimana hasil dari pansus ini kalau begitu. 2012 maksud saya. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami pada malam hari ini dan juga kepada audiens yang telah hadir bersama kami pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Forum Today's Dialogue malam hari ini. Kritik dan saran bisa Anda kirimkan langsung ke todaysdialogue@metrotvnews.com. Saya Kania Sutisnawinata, sampai jumpa.